Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda secara virtual di dalam channel ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak berhenti untuk terus belajar dan terus berkarya. Ya, kita mengenal yang namanya tulisan itu ternyata ada sejarahnya ya. Jadi kalau misalkan kita menulis diajarkan oleh orang tua, ternyata tulisan itu ada asal muasalnya. Seperti aksara Latin, seperti huruf hijaiyah, bahkan seperti huruf-huruf yang ada di dunia ini. Ada huruf Mandarin, ada huruf yang disebut dengan huruf Pallawa, ada huruf macam-macam. Ternyata semua huruf tersebut memiliki nilai filosofis dan juga memiliki unsur-unsur sejarah di dalamnya. Seperti contoh kalau di Indonesia itu terkenal yang namanya bahasa Sanskerta. Karena memang dulu di Nusantara sebelum jadi Indonesia itu kan berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, di mana kerajaan-kerajaan kecil itu biasanya memakai atau menggunakan bahasa yang resmi yang digunakan di kerajaannya. Salah satu yang paling populer adalah huruf atau bahasa Sanskerta. Biasanya hurufnya menggunakan aksara Pallawa. Ada beberapa versi terkait dengan asal muasal atau sejarah dari huruf Pallawa ini. Ya, sejarahnya tentunya berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita coba bahas di episode kali ini. Karena kalau kita melihat huruf Pallawa itu sebetulnya memiliki beberapa persamaan. Ya, di Madura juga ada huruf Pallawa yang disebut dengan huruf Carakan, ya di Bali juga ada. Lantas pertanyaannya, dari mana sebenarnya asal muasal atau sejarah dari huruf Pallawa ini yang katanya memiliki beberapa versi. Ini akan kita coba bahas. Apakah Anda dulu pernah belajar huruf Pallawa? Kalau memang belum belajar, ayo kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Setiap bahasa di dunia pasti memiliki huruf atau aksara yang mewakili bagaimana bahasa tersebut digunakan. Ya, tentunya kalau kita berbicara bahasa secara general, maka banyak sekali bahasa-bahasa di dunia yang tentunya memiliki kode-kode berupa lambang yang disebut dengan aksara atau huruf. Huruf merupakan sebuah pembilang atau alat penyebut sebagai bentuk dari pemakaian bahasa tersebut. Tentunya kalau kita berbicara tentang kebahasaan, ya tidak bisa dilepaskan yang namanya huruf. Ada huruf besar atau huruf kapital, ada huruf yang bisa disambung kalau di bahasa Arab, ada yang huruf yang tidak bisa disambung, ada huruf yang bisa tegak lurus, dan macam-macam, berbagai macam huruf yang ada di dunia ini tentunya masih kita bisa jumpai di kalangan masyarakat umum. Tetapi kalau kita mengacu kepada huruf yang mana huruf tersebut merupakan huruf yang sudah lama, bahkan huruf tersebut merupakan huruf yang dipakai di masa kerajaan dulu, tentu kita harus tahu asal muasal dari mana asal dari huruf tersebut. Ya, tentunya tadi di sebelum intro kita sudah menyinggung bahwa ada huruf Pallawa namanya. Huruf Pallawa ini merupakan huruf yang digunakan di berbagai macam kerajaan-kerajaan di zaman Nusantara kuno pada waktu itu. Jadi ceritanya banyak kerajaan-kerajaan yang memakai huruf dari huruf Pallawa ini, apalagi di tanah Jawa. Tentu kalau Anda misalkan ada di Jawa, Anda sudah pasti familiar apa yang disebut dengan huruf Pallawa itu. Menariknya adalah huruf Pallawa ini ada kemiripan dengan huruf-huruf yang lain. Seperti di Bali itu ternyata juga ada hana carakanya. Kemudian di sebagian daerah Sunda juga ada huruf Pallawanya. Dan ada di Madura juga yang disebut dengan carakan Madura atau hana caraka. Yang memang kalau kita lihat secara historis, ketiga wilayah tersebut, ya Madura, ya Bali, ya Jawa, memang dulu berada dalam satu komando kerajaan Majapahit ya. Tetapi
yang dipertanyakan adalah dari mana asal muasal huruf Pallawa ini? Karena memang huruf Pallawa itu dari daerah satu ke daerah yang lain ya tentunya memiliki perbedaan, perafalan, morfologi, sintaksisnya dan juga grammarnya. Lantas dari mana sebenarnya huruf Pallawa ini? Yang konon katanya ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa huruf Pallawa ini ada asal muasalnya dan tentu ada sejarahnya. Nah dulu ketika kita masih SD saya juga masih ingat sudah diajarkan ya bagaimana menulis huruf Pallawa dan sulitnya minta ampun. Ya mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi ada versi yang mengatakan bahwa huruf Pallawa ini ada hubungannya dengan Aji Saka. Ya tentunya orang-orang Indonesia dari dulu hingga sekarang itu memang erat kaitannya dengan sebuah legenda atau mitologi dan juga cerita rakyat atau dongeng. Nah versi pertama mengatakan bahwa huruf Pallawa ini ada hubungannya dengan Aji Saka. Siapa beliau? Beliau itu merupakan seorang penguasa dari Jawa ya, tepatnya di Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini konon katanya berada atau berlokasi di sekitar daerah Jawa Tengah. Ya tentunya raja-raja yang pernah berkuasa di antara lain ada Raja Erlangga, kemudian Empu Sendok, dan juga Aji Saka. Jadi konon katanya Aji Saka ini selaku penguasa atau raja kerajaan Wedang Kamulan di masa itu memiliki dua abdi yang sangat setia yang bernama Dora kemudian Sembada. Jadi Dora dan Sembada ini memang dua abdi yang dimiliki oleh seorang Raja Aji Saka pada waktu itu yang sangat setia kepada Aji Saka. Kemanapun raja tersebut pergi selalu ikut yang namanya Dora dan Sembada ini. Ya, yang konon pada waktu itu Aji Saka memiliki sebuah pusaka, ya, sebuah pusaka keris yang tentunya sangat dikeramatkan pada waktu itu. Dan karena memang Aji Saka memiliki asisten pribadi atau abdi yang sangat setia, yaitu bernama Dora dan Sembada, akhirnya karena Aji Saka ini khawatir tidak istilahnya khawatir untuk kehilangan pusakanya, maka suatu saat Aji Saka menitipkan pusakanya ini kepada Sembada. Suatu ketika, ini versi pertama ya, suatu ketika si Aji Saka ini ingin mengambil pusaka yang ada di Sembada karena memang dititipkan di Sembada tersebut. Lalu kemudian si Aji Saka ini, si tuannya ini memanggil abdi yang satunya lagi, yaitu Dora namanya, mirip kartun ya. Akhirnya memanggil Dora dan disuruh untuk mengambil pusaka yang ada di Sembada. Akhirnya Dora pun berangkat dan Dora menyampaikan bahwa disuruh untuk mengambil pusaka yang ada di Sembada oleh Tuan Aji Saka. Tetapi karena memang Sembada ini sangat nurut dengan tuannya, akhirnya si Sembada ini melarang. Apa buktinya kalau Anda disuruh oleh Aji Saka? Ya kemudian si Dora ini karena dengan jujur dan sangat polos dan kesetiaan yang sangat tinggi terhadap majikannya, bilang saja, ya saya tadi disuruh oleh Aji Saka untuk mengambil pusakanya. Nah karena memang ini masih menjadi perdebatan yang panjang, siapa yang sebenarnya menyuruh atau siapa yang sebenarnya tidak memperbolehkan, akhirnya begini, Aji Saka itu menunggu beberapa hari. Ternyata setelah menunggu beberapa hari curiga, mungkin ya di salah satu abdi yang dimiliki oleh Aji Saka itu ada Sembada dan juga Dora, mungkin ingin memiliki pusakanya atau memiliki niat jahat di balik semua ini. Ya kalau kita telusuri lagi, mungkin si Sembada ini yang memang ngotot tidak ingin memberikan pusaka Aji Saka kepada Dora yang disuruh itu. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka berkelahi. Ya karena berkelahi akhirnya sama-sama meninggal. Nah kemudian Aji Saka datang. Setelah Aji Saka datang, ternyata Aji Saka menulis sebuah puisi di depan jasad kedua abdinya yang meninggal itu, gara-gara memperebutkan pusaka Aji Saka. Nah ketika Aji Saka menulis puisi, ternyata konon beliau menulis dengan huruf Pallawa atau huruf aksara Jawa. Itu versi yang pertama.
ya ada hubungannya dengan Aji Saka. Ya entah dari mana Aji Saka mengetahui huruf Pallawa ini, mungkin beliau memang karena beliau raja, mungkin pada waktu itu beliau memiliki hubungan bilateral atau multilateral dengan kerajaan-kerajaan yang ada di daerahnya atau di daerah sekitarnya. Mungkin ya ini hanya hipotesis, namanya ini juga legenda atau dongeng rakyat. Itu versi yang pertama. Nah, versi yang kedua ini dari segi historis ya, agak ilmiah. Karena kalau kita kaitkan dengan mitologi ataupun dongeng rakyat, rasanya kurang komprehensif. Ya, jadi yang kedua ini menurut sumber sejarah. Jadi yang disebut Pallawa, huruf Pallawa yang digunakan di aksara Jawa, Bali, sebagian Sunda, bahkan Madura itu ternyata berasal dari India. Tepatnya di India Selatan di masa kerajaan dinasti Pallawa. Ya, Pallawa kalau di bahasa India disebut Pallava begitu, tapi ejaannya adalah Pallawa, memakai huruf V, Pallava, tapi ejaannya Pallawa. Seperti dewa itu Deva. Nah, ternyata dinasti Pallawa ini pernah eksis di India Selatan sekitar tahun 200 Masehi hingga tahun 800 Masehi. Di antara sekitar rentan 200-an Masehi hingga tahun 800-an Masehi di India bagian selatan. Ternyata dinasti Pallawa ini memang dinasti yang sangat besar, di mana rakyatnya pada waktu itu tidak memiliki keyakinan Hindu dan Buddha. Ya, Anda tahu sendiri bahwa di India itu mayoritas beragama Hindu. Tetapi yang dianut oleh mereka adalah mereka menganut Judaism. Jadi mereka menganut seolah-olah dia mirip dengan Hindu, tapi tidak Hindu begitu. Anda silakan cari saja di Google apa yang disebut dengan kepercayaan Judaism tersebut. Nah, singkat cerita, huruf Pallawa itu berasal dari sana. Lalu kemudian menyebar ke Asia, hingga menyebar ke kawasan Asia Tenggara. Dan akhirnya sampai di beberapa kerajaan-kerajaan Nusantara. Tak terkecuali di Jawa ini. Karena di Jawa itu memang kita banyak mengetahui huruf-huruf Pallawa yang berasal dari bahasa-bahasa Sanskerta. Karena dulu kepercayaan kerajaan Nusantara itu identik dengan Hindu dan Buddha. Biasanya kalau kerajaan Hindu-Buddha itu bahasanya memakai bahasa Sanskerta. Kemudian menyebar lagi sampai ke daerah Bali, sampai ke daerah Sunda, sampai ke daerah Madura bahkan. Tetapi karena memang budayanya berbeda, pelafalannya juga berbeda, pronunciation-nya juga berbeda karena memiliki karakteristik yang berbeda antara pulau satu dengan pulau yang lain, sehingga huruf Pallawa ini menjadi berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan antara Jawa dengan Madura sama-sama menggunakan huruf Pallawa di zaman dulu, tetapi pengucapannya berbeda karena lisan Madura dengan lisan Jawa pasti berbeda. Lisan Sunda dengan lisan Bali juga berbeda. Walaupun mereka secara kebahasaan masih memiliki satu rumpun yang sama. Itu adalah versi yang kedua. Jadi Pallawa sebenarnya merupakan sebuah nama dari dinasti Pallawa yang ada di India bagian selatan yang pernah eksis di tahun 200-an Masehi hingga rentan tahun 800-an Masehi. Yang mana ini menyebar ke seluruh wilayah-wilayah Asia, termasuk Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara. Kemudian sampai ke daerah-daerah Jawa yang kita kenal dengan kerajaan-kerajaan besar dulu. Ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit, bahkan juga di Sumatera, sebagian daerah Sumatera. Karena dulu Sumatera kan ada kerajaan yang sangat besar di situ. Ada kerajaan Sriwijaya, yang mana Sriwijaya itu adalah kerajaan Hindu, ya, Hindu Buddha. Jadi seperti itu kronologis atau secara historis tinjauan dari asal muasal huruf Pallawa. Ya, yang menariknya adalah ternyata huruf Pallawa itu di zaman modern ini ya ada yang mengembangkan aplikasinya. Di Microsoft Word itu ada huruf Pallawa ketika mengetik. Tetapi memang kalau kita mengacu kepada penutur aslinya, mungkin zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang mengatakan atau menulis dan
berbicara huruf Pallawa menggunakan carakan atau hana caraka dan seterusnya, karena memang sangat sulit untuk dipelajari, dan cara menulisnya pun juga ya mirip-mirip dengan tulisan Hindu. Kalau kita teliti itu mirip-mirip dengan Hindu ya, karena memang asalnya dari sana, dari daerah India bagian selatan. Sehingga kalau kita mendengar nama-nama istilah-istilah Hindu itu kan seolah-olah mirip dengan bahasa Sanskerta dan mirip dengan huruf Pallawa di Jawa, yang asalnya pun memang dari India bagian selatan. Jadi itulah beberapa versi sejarah tentang asal muasal huruf Pallawa itu. Ada yang mengatakan dari Aji Saka, yang katanya akibat dari perkelahian antara dua abdinya, antara Dora dan juga Sembada. Kemudian Aji Saka menulis puisi dan puisinya menggunakan huruf Pallawa. Kemudian yang kedua adalah dari dinasti Pallawa yang ada di India bagian selatan. Begitulah kira-kira asal muasal serta sejarah tentang huruf Pallawa itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada keterangan yang kurang lengkap ataupun ada kata-kata yang salah, silakan dikoreksi dan kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran tetap saya tunggu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.